Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Ravena Diah Cahyaningrum, mahasiswa Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai auditory system atau sistem pendengaran. Silahkan disimak. Untuk auditory system sendiri, kita mempunyai 4 bahasan. Yang pertama, stimulus auditori, anatomi organ telinga, jalur auditory, dan gangguan sistem auditori. Yang pertama adalah stimulus. Stimulus dari sistem auditori adalah sistem yang digunakan untuk ia mendengar. Apa sih mendengar itu? Mendengar adalah kemampuan mendeteksi vibrate, mekanis, atau getaran yang disebut dengan suara. Kalau begitu, stimulus dari sistem auditori adalah suara. Suara itu adalah getaran atau vibrasi mekanik, tapi tidak semua suara bisa didengar oleh manusia loh. Manusia hanya bisa mendengar suara atau getaran mekanis dengan frekuensi 20-20.000 Hz. Kita bisa mempersepsi suara karena suara itu mempunyai dimensi-dimensi. Dimensi inilah yang kita persepsikan sehingga kita bisa mendengarkan suara. Dimensinya ada 3, yaitu amplitudo, frekuensi, dan kompleksitas. Mari kita bahas ketiga dimensi suara tersebut. Yang pertama adalah amplitudo. Apa sih amplitudo itu? Amplitudo itu adalah keras atau lembutnya suara kita, persepsikan dengan loudness clothes. Itu bahasa sederhananya volume. Dan yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi itu terkait dengan rendah dan tingginya frekuensi dari suara. Persepsi dipersepsikan dengan pitch. Pernah ada istilah pitch control gitu ya? Atau misalnya ketika dalam dunia musik ya ada yang disebut dengan sopran, ada yang disebut dengan tenor, bariton, bass, dan lain-lain. Nah, itu adalah ceritanya tentang frekuensi. Frekuensi atau misalnya yang lebih ini lagi yaitu suaranya yang cempreng. Cempreng itu sendiri merujuk pada frekuensi yang tinggi ya. Kalau bass itu soal frekuensinya rendah. Yang terakhir adalah dimensi kompleksitas terkait dengan murni dan campuran. Kita mempersepsikannya dengan timbre. Untuk pembahasan yang kedua yaitu anatomi dari sistem auditori. Nah, organ dari pendengaran kita, auditori kita itu adalah telinga. Telinga itu kita bagi menjadi 3, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Telinga luar itu fungsinya untuk membantu memusatkan getaran atau gelombang suara. Sedangkan telinga tengah dia nantikan getaran atau gelombang suara, dan fungsi lain dari telinga tengah itu menyeimbangkan tekanan udara di telinga dan di luar telinga. Nah, jadi di telinga tengah ada 2 fungsi. Pertama, komisi meneruskan suara atau getaran atau vibrasi mekanik, dan fungsi yang kedua adalah untuk menyeimbangkan tekanan udara dari dalam telinga dan luar telinga. Kemudian telinga dalam. Telinga dalam itu ada 2 fungsi, yaitu yang pertama adalah untuk meneruskan suara atau getaran tadi dan mengubahnya menjadi impuls saraf. Dan yang kedua fungsinya adalah untuk keseimbangan atau lebih dikenal dengan istilah vestibular. Kita sekarang ke telinga luar. Nah, telinga luar sendiri itu ada 3 bagian penting dari telinga luar yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah tina atau daun telinga. Fungsinya untuk mengarahkan suara ke dalam telinga. Ya, ke dalam telinga nanti dia akan melewati liang telinga, kemudian dia akan sampai pada gendang telinga atau membran. Lalu di bagian yang kedua namanya canalis auditorius externa. Ini yang disebut dengan istilah liang telinga atau saluran telinga. Fungsinya buat apa? Fungsinya ya tadi menyampaikan suara yang sudah diarahkan dan oleh tina itu ke dalam. Nanti bagian ujung dari kanalis auditorius externa itu ada membran timpani atau gendang telinga. Nah, di kanan auditoris externa ini nanti banyak sekali serumen karena banyak kelenjar di situ yang menghasilkan serumen-serumen itu. Untuk apa serumen itu? Dia berfungsi sebagai antiseptik. Antiseptik untuk mempertahankan kondisi telinga. Jadi misalnya jika ada benda asing, dia akan mati karena antiseptik itu.
Nah, ada yang ini ya, ada yang salah satu serumen itu disebutnya dengan kotoran telinga. Beda dengan cairan, kotoran telinga bedanya gimana? Bedanya kita analogikan aja ya. Kemudian ada membran timpani atau gendang telinga. Gendang telinga ini fungsinya untuk meluruskan suara ke telinga bagian yang lebih dalam lagi, yaitu telinga tengah dan di telinga tengah. Nah, di telinga tengah ini ada tulang pendengaran. Ada 3 tulang pendengaran yaitu Hous malleus, Hous incus, dan step. Biar mudah ngakalinnya, kita ingat-ingat aja ya. Mis post malleus post incus hostes cosito. Artinya tulang martil, tulang landasan, dan tulang sangurdi. Nah, di telinga tengah juga ada saluran-saluran yang menyeimbangkan tekanan udara di telinga dengan di luar telinga. Nama salurannya adalah saluran Eustachius. Nah, ini adalah gambar dari tulang di daerah tulang pendengaran di tengah, yaitu OST malleus incus dan O-stress saluran Eustachius. Saluran Eustachius. Saluran Eustachius itu menghubungkan ruang telinga tengah ke belakang faring. Saluran Eustachius dan telinga tengah akan tertutup dan terbuka pada saat mengunyah dan menguap. Penumpang pesawat merasa tuli sementara saat lepas landas karena perbedaan tekanan udara. Tekanan udara di sekitar telah turun, sedangkan di telinga tengah merupakan tekanan udara daratan. Perbedaan ini dapat diatasi dengan mekanisme mengunyah sesuatu atau dengan menguap. Selanjutnya adalah sistem vestibular. Untuk semicircular system terdiri dari vestibular sac dan semicircular canal. Perannya yaitu untuk membawa informasi mengenai arah dan intensitas gerakan kepala yang menjaga keseimbangan tubuh. Selanjutnya, bagaimana sih proses mendengar itu? Proses mendengar dimulai dengan gelombang suara yang masuk ke daun telinga. Daun telinga akan meneruskan gelombang suara tersebut masuk ke liang telinga dan akan menggetarkan gendang telinga. Selanjutnya, getaran ditransmisikan melintasi telinga tengah melalui 3 tulang pendengaran. Getaran tulang sangurdi ditransmisikan ke telinga dalam melalui jendela oval ke koklea. Cairan limfa di dalam koklea bergetar dan menimbulkan getaran dalam membran basiler, menggerakkan sel rambut. Lalu potensial aksi pada akson dari serabut auditoris merupakan cabang saraf kranial 8 atau auditory vestibular nerve. Selanjutnya akan diteruskan ke talamus. Lalu akan diteruskan ke primary auditory area atau hesis gyrus. Jalur sistem auditoris. Sinyal auditori diteruskan ke 2 area dari korteks asosiasi. Jalur anterior atau prefrontal cortex akan mengidentifikasi suara. Lalu jalur posterior atau posterior parietal cortex akan mendeteksi lokasi suara. Efek kerusakan sistem auditoris akan mengurangi kemampuan seseorang mengenai suara, lokasi suara, dan gerakan suara dari lingkungannya. Penurunan kemampuan mendengar dikelompokkan menjadi kerusakan osicle atau conductive diffuse dan kerusakan koklea atau saraf auditoris atau nerve diffuse. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai sistem auditori. Semoga dapat dipahami. See you in the next video.